Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membuat dashboard dinamis. Apa maksudnya dashboard dinamis itu? Oke, di sini saya sudah membuat 3 akun dengan level berbeda. Jadi ketika login, data dari user ini akan diambil. Nah, ini akun yang pertama namanya Fahri, levelnya admin. Kemudian akun yang kedua namanya emailnya login. Nah, ini levelnya guru, namanya emailnya seperti ini tadi. Kemudian yang ketiga Zakaria. Ini adalah siswa. Dashboard dinamis itu nanti di dalam dashboard ini akan mengambil data dari masing-masing user. Kalau dia itu siswa, dia akan masuk ke dashboard siswa. Kalau dia itu guru, masuk ke dashboard guru. Kalau dia itu admin, masuk ke dashboard admin. Oke, bagaimana caranya? Tonton terus videonya. Oke, di sini project saya berjalan di localhost port 8080. Kita buka di browser localhost 8080. Nah, ini tampilan awal ya. Yang akan kita lakukan di sini menghilangkan navigasi kelas, dashboard, dan perpustakaan ini. Sebelumnya kita telah memproduksi dashboard, jadi sebaiknya dashboard ini tidak ada di navigasi. Oke, masuk ke kodikannya. Di sini ada di komponen layout, taskbar. Nah, navigasi yang dashboard ini kita hapus. Kita ganti saja tag A di sini, elemen A ini dengan custom tag dari footer berupa router link. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini juga hapus, Ctrl V, hapus, Ctrl V. Saya setting dulu editornya. Di keyboardnya saya agak tinggikan. Tadi setting keyboard. Ini setting editornya, fontnya saya perbesar biar lebih jelas menjadi 16 pixel. Ini kita copy, ya, tekan tombol panah ke bawah yang ada C-nya ini. Saya tambah navigasi jadwal di sini. Kemudian informasi. Kemudian linknya kita buat kosong saja dulu, karena kita belum punya router jadwal dan informasi. Kemudian atribut href-nya ini kita ganti, Ctrl Alt kanan untuk multi selection, kita ganti dengan atribut to. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, navigasi yang di atas ini sudah berganti. Ini dashboard. Kita logon dulu. Kita coba login. Ini ya. Nah, ini masih statis, dashboardnya belum mengambil data. Sekarang user yang ada di database kita ini kita hapus dulu semuanya. Ini akun-akun yang kita buat percobaan sebelumnya. Emailnya masih email dummy di sini atau email sembarang. Nanti kita buat akun dengan email yang aktif ketika kita buat fitur email verification atau verifikasi email. Ini database dari project kita. Jadi yang akan kita lakukan sekarang, ketika user ini mendaftar, nanti data dari user itu kita masukkan ke database. Caranya kita ke view daftar di saat user itu melakukan pendaftaran. Nah, ini DB collection-nya ini kita aktifkan. Nanti ketika user itu mendaftar, data user sekaligus dimasukkan ke database. Kode DB collection ini ya, ini nanti akan memasukkan data dari user yang mendaftar itu ke database. Oke, begini saja. Ini kita
matikan dulu seperti tadi. Kita kasih komentar seperti ini. Jadi ketika user itu mendaftar, Firebase itu menyediakan beberapa properti data user. Ini kita lihat dulu di console log. Jika kalian cari cara menampilkan console log di Android, kita coba buat user lagi. Tadi sudah kita hapus. Jadi kita di sini kita lihat data apa saja yang diberikan oleh Firebase terkait user yang mendaftar. Ini router pushnya belum saya ganti ya, kita ganti dashboard saja sesuai dengan video yang sebelumnya. Kita buka dashboard, kita logout, buat user lagi, kita ulangi lagi ya, dengan email ini, RRQ ini. Klik daftar. Nah, ini konsolnya. Dia ada di sini, ada display name 0, terus emailnya sesuai yang didaftarkan tadi, dan ada UID. Nah, UID ini nanti kita ambil sebagai dokumen dari database. Jadi biar UID-nya sama antara user yang mendaftar di Firebase Out dan sebagai dokumen collection. Kalau kita lihat di konsol Firebase-nya bagian autentikasi, nah di sini ada UID. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita aktifkan kode yang ini. Jadi kita simpan nanti data usernya ini di collection user, terus dokumennya kita ambil UID dari usernya. Nah, ini emailnya, ini kita ambil tadi email user yang mendaftar, propertinya ini user.email. Ini email yang dimasukkan di pendaftaran tadi. Kemudian kita buat nama, kita langsung ambil saja nama itu dari emailnya. Di propertinya adalah display name, user display name. Kita set display name-nya, kita ambil dari email ya. Kita split dengan tanda add ini atau email, terus ambil tulisan yang sebelum add, jadi ada di array kosong. Jadi nanti tulisan yang sebelum add itu kita ambil sebagai nama default dari user. Jadi kalau misalkan nanti user itu ingin mengganti namanya, kita kasih fitur edit nanti di video selanjutnya. Oke, name di database kita buat property name diisi dengan user display name atau nama yang sebelum add itu, tulisan sebelum add pada email. Levelnya admin. Oke, kita database-nya kita buat 3 dulu di sini, atau kita buat 3 field atau 3 kolom, email, nama, dan level. Oke, sekarang kita buat user dengan level admin. Emailnya ini, passwordnya 123 tes daftar. Nah, ini akun yang pertama. Kita lihat di autentikasi sudah ada user baru, kemudian di file store-nya. Nah, ada collection user dengan UID yang kita buat barusan, UID yang sama di Firebase autentikasi. Sekarang kita buat user lagi. Nah, levelnya ini kita ganti di sini dulu dengan level guru. Kita buat seperti ini. Bahwa ini emailnya masih email dummy atau email tidak aktif. Jadi kita menggunakan email yang aktif ketika membuat fitur verifikasi email. Akun yang kedua logout, kita buat akun yang ketiga dengan level siswa ya. Kita buat lagi emailnya berupa email dummy, password 123 tes daftar. Nah, kita logout lagi.
Kalau kita lihat di sini sudah ada 3 user ya. Zakaria levelnya siswa, Fawaid guru, dan di autentikasinya ada 3 user. Nah, nanti ketika 3 user ini login, nah, ini datanya masih tetap. Nanti kita ambil data dari database ini. Caranya ini kita logout dulu, masuk ke codingannya. Kemudian di sini di view dashboardnya kita import db. Di view dashboard itu ada di src view, import db tadi. Kemudian kita buat data di sini berupa function yang mengembalikan objek return. Kita buat data user di sini, kita isi dengan string kosong dulu. Cuma nanti user ini berupa objek yang isinya adalah tadi nama, email, dan level. Kemudian kita manfaatkan life cycle pada Vue.js yang berupa created. Jadi saat komponen ini dibuat, kita jalankan ini, kita jalankan kode ini, kita buat variabel UID. UID ini kita ambil dari UID user. Caranya seperti ini. Kita gunakan metode onOutStateChange untuk mengecek ada user yang login. Di sini mengirimkan data yang kita tangkap dengan sebuah callback function berupa user. Di user ini nanti adalah data user yang login. Di if user, kalau ada user maka ya, kalau ada user yang login, maka kita isi UID-nya ini dengan user UID. UID dari user yang login. Oke, sekarang variabel UID-nya ini sudah terisi dengan UID dari user yang login. Kemudian ini tidak usah ada apa sebenarnya. Kemudian kalau tidak ada user, kondisi lain, kalau tidak ada user, UID-nya kita buat kosong saja atau buat false di sini. Kemudian if UID, kalau ada UID, kita ambil data usernya. Caranya seperti ini, db ini dari yang kita import tadi. Kita ambil database dari collection user yang dokumennya berupa UID dari user yang login. Kemudian metodenya untuk mengambil data adalah get. Kita tangkap dengan callback function. Metode get di sini mengirim sebuah promise, kita tangkap dengan callback function, kita kasih nama snap. Nah, kemudian di user ini adalah data lagi yang return user berupa string kosong. Ini kita isi dengan data user yang login, snap, terus kasih metode data. Kalau kita lihat ya, snapnya ini kita console log dulu, snap, kemudian kasih metode data ini untuk mengambil data usernya. Yang di user ini kita komentari dulu. Kita lihat, kita login dengan salah satu akun yang kita buat tadi. Kita tampilkan konsolnya, login. Kita lihat di konsolnya, tidak muncul. Di konsol di mobile ini agak gimana, enggak sama dengan yang di komputer. Ini bukan bawaan browser, jadi kadang jalan, kadang nggak jalan konsolnya. Oke, kita buat gimana ini. Ini mungkin ya komponennya ini dijalankan dulu, sementara fungsi yang ada di sini belum berjalan karena ini ngambil online, mungkin koneksinya lemot. Kita logout, kita login lagi. Emailnya salah, login. Kita lihat di console log, masih belum kelihatan di konsolnya.
Atau gini saja, kita tidak usah melakukan console log. Jadi untuk membuktikan data ini sudah berhasil diambil, kita langsung render saja di template-nya. Ini kita hapus. Nah, di user ini kita isi dengan snap data. Kalau ini berhasil, maka user yang ada di data di return user itu akan diisi oleh data dari user yang login. Nah, jadi datanya langsung kita render di sini saja. Ini nama, cara rendernya seperti ini, kurung Kurawa 2 ya, terus user name. Kalian lihat di bagian binding data ya, kalau belum paham tentang render ini. Nah, nama mirupanya tadi sudah berhasil. Ini sekarang keluar konsolnya. Yang email ini kita isi dengan user titik email. Kita ambil email dari user yang login. Kemudian tulisan ini halaman dashboard, ini kita ganti saja dengan tulisan seperti ini. Anda adalah ya, dalam kurung Kurawa user titik level, mengambil level usernya. Kita lihat, nah, Anda adalah admin. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mengambil data dari user. Kita coba akun yang lain yang datanya beda. Login, nah, Anda adalah guru, namanya adalah Fawaid. Kita logout lagi. Yang terakhir, kalau tidak tes login, Anda adalah siswa. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat dashboard dinamis. Di dashboard ini kita sudah berhasil mengambil data dari masing-masing user. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Karena video ini masih panjang serinya, maka silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih telah